bahan baku. Jadi ketika bahan baku habis, uang sudah terkumpul. Nah, ini contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya ini saya akan berbagi sedikit terkait cara sederhana mengelola keuangan untuk usaha kecil. Cara seperti ini sudah saya praktekkan ya. Contoh yang saya akan bahas di video saya ini terkait buka usaha es kelapa muda. Cara seperti ini bisa dipakai untuk usaha-usaha yang lain yang memerlukan biaya-biaya operasional sebuah usaha. Contoh gambaran ini simulasi ya, kita jual es kelapa muda. Bahan baku jualan es kelapa muda itu apa aja? Bahan bakunya apa aja? Nah, di sini untuk jualan es kelapa muda bahan bakunya, yang pertama kita harus menyetok ya, kita harus menyetok bahan baku ya. Bahan baku kita harus stok dulu, itu yang pertama. Nah, ini contoh stok bahan baku kelapa muda ada 300 buah, stok gula merah, stok gula putih, gelas, plastik, sedotan, es batu, susu. Ini start awal kita mau buka usaha. Yang kedua, kita harus menyetok bahan baku apa aja yang diperlukan untuk jualan es kelapa muda. Terus yang ketiga, kita harus mencatat bahan baku yang akan dipakai. Jadi kita pakai berapa, harganya berapa, nanti kita bayar pada saat kita pulang jualan atau selesai jualan. Kita mencatat pengeluaran bahan baku yang akan kita pakai. Ini contoh, ini simulasi ya. Ini label bahan baku dan ini untuk kontrol kita, dan di sini bisa terdeteksi stok bahan baku kita sisa berapa. Jadi ini catatan kelapa muda 300 pieces, berangkat jualan laku 100 pieces, harganya 5.000, kita beli 5.000, berarti 100 pieces dikali 5.000 berarti totalnya 500.000 yang harus kita sisihkan untuk bahan baku kelapa mudanya. Menyisihkan keuntungan untuk bahan baku. Jadi keuntungan kita dalam satu hari itu harus kita sisihkan untuk bahan bakunya. Jadi kalau bahan baku kita habis, uang sudah terkumpul untuk membeli bahan baku lagi. Jadi dipisah antara keuntungan bersih, keuntungan kotor, terus menyisihkan untuk bahan baku. Jadi ketika bahan baku habis, uang sudah terkumpul. Nah, ini contoh ya. Es kelapa muda kita bawa 300, laku 100, kita pulang jualan, kita hitung laku berapa. Contoh laku 100. Bahan baku es kelapa muda satu kita beli 5.000, berarti 100.000 dikali 5.000 sama dengan 500. Jadi 500.000 harus kita simpan di laci ya, di laci uang, di kotak uang kelapa muda. Tujuannya ketika kelapa muda habis, uang sudah terkumpul di laci kelapa muda. Yang kedua, tadi pagi kita catat kita memerlukan untuk sirupnya menggunakan gula merah. Kita pakai tadi pagi gula merah 2 kilo. Harganya kita beli 20.000.
Jadi 2 kilo dikali 20.000 sama dengan 40. Pulang jualan kita harus menyisihkan uang 40.000 untuk gula merah. Terus gula putih kita pakai 2 kilo. Harganya gula putih 15.000 ya. 15.000. Kita pakai 2 kilo berarti 30.000. Berarti uang 30.000 masuk di laci gula pasir. Dan seterusnya. Nah, di sini adalah untuk mengontrol kita. Jadi ketika bahan baku habis, uang sudah terkumpul. Jadi kita menyisihkan per hari yang kita pakai ya, yang kita pakai yang terjual. Jadi kita menyisihkan yang kita pakai bahan baku. Setelah itu uangnya kita masukkan lagi di laci masing-masing. Contoh, ini simulasi, ini gambaran. Hari ini untuk biaya bahan baku untuk kelapa muda 500, gula merah 40, gula putih 30, gelas 26.000, kantong plastik 20.000, sedotan 24.000, es batu 10.000, susu kental 24.000, totalnya 674.000. Pendapatan kotor contoh ya 1 juta. 1 juta kita kurangi 674. Keuntungan bersih kita 326.000. Sudah dipotong bahan baku. Nah, harapannya seperti ini, kita bisa mengontrol ya, kita bisa mengontrol keuangan kita, berapa untung kita, berapa pendapatan kotor kita, berapa yang harus kita sisihkan untuk bahan baku. Ketika bahan baku kita habis, uang sudah terkumpul. Ini sebagai kontrol kita. Jadi ketika bahan baku habis itu tidak mengganggu keuangan pribadi. Jadi ada keuangan pribadi, ada keuangan untuk usaha. Kita bisa mengontrol mana itu uang untuk bahan baku, mana itu uang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Terus kalau memang ada sisa itu adalah uang untuk ditabung. Jadi ini adalah sebagai pengontrol. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Semoga bermanfaat. Saya sendiri di sini masih belajar. Mohon maaf jika ada yang salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.